Jelaskan mengapa pentingnya mempelajari manajemen pariwisata. Jadi, pentingnya mempelajari manajemen pariwisata itu adalah manajemen pariwisata merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan serta pengendalian yang dilakukan dalam bidang pariwisata. Manajemen pariwisata juga ada berbagai ilmu yang dipelajari seperti hukum bisnis, manajemen marketing, perhotelan, event, ekonomi pariwisata, pelayanan, dan kode etik. Jadi pentingnya mempelajari manajemen pariwisata ini adalah di mana manajemen pariwisata adalah agar tempat wisata itu dapat dikelola dengan baik serta dapat mengembangkan suatu tempat wisata dan mengelola suatu tempat wisata yang memiliki potensi. Jadi itu merupakan tujuan dari manajemen pariwisata itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya dalam pertanyaan nomor 2, jelaskan contoh mengenai manajemen pariwisata di Kalimantan Tengah. Jadi contoh manajemen pariwisata di Kalimantan Tengah dapat dilihat dari adanya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan semua media yang ada di Kalimantan Tengah, dan semua berita tentang pariwisata di Kalteng akan dibuatkan sehingga dapat dibaca dan dikaji untuk bahan evaluasi dan juga pengembangan dan pengelolaan atraksi wisata di Kalimantan Tengah beserta bahari dan wisata khususnya seperti Taman Nasional Gunung Pati, Taman Nasional Subangau, pengembangan dan pengelolaan tersebut akan melibatkan para pengelola wisata dan juga melibatkan dari masyarakat sebagai pelaku usaha pariwisata. Dan juga ada contoh juga itu ada pelatihan rencana pembinaan Pokdardis dan desa wisata selaku usaha yang ada di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi itu tadi beberapa contoh manajemen pariwisata yang ada di Kalimantan Tengah. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Jelaskan contoh kasus dan penyelesaian mengenai manajemen pariwisata di Kalimantan Tengah. Contoh kasus manajemen pariwisata di Kalimantan Tengah. Pada awal pandemi COVID-19, pariwisata seakan mati suri. Semua orang tidak diizinkan untuk hilir mudik bepergian, bahkan untuk bekerja dan belajar pun harus dari rumah. Seluruh tempat wisata menjadi ditutup dan industri pariwisata menjadi vakum, termasuk di Kalimantan Tengah. Salah satu contohnya adalah di objek wisata Kereng Bengkira, di mana pada saat pandemi COVID-19 tentunya perlunya ada manajemen yang baik dan yang harus dilakukan, sehingga pemerintah dan pengelola objek wisata harus melakukan sesuatu. Dan yang terjadi di objek wisata tersebut adalah pada saat pandemi COVID, di mana tetap dilaksanakannya pengembangan atau pembangunan sarana dan prasarana di lokasi wisata. Karena pada saat pandemi tempat wisata ditutup sehingga pembangunan pula menjadi lekas selesai tanpa ada hambatan. Selain itu, setelah lockdown yang dilakukan di berbagai negara termasuk Indonesia, ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu dibukanya kembali beberapa tempat wisata, namun dengan tetap mengikuti aturan dan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Sehingga menanggapi hal tersebut, objek wisata Kereng Bengkira ini dibuatlah beberapa tempat cuci tangan, dan disediakannya lah seperti hand sanitizer yang menunjang untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.
yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 4. Jika Anda seolah sebagai pemangku kepentingan, bagaimana Anda menanggapi manajemen pariwisata di Kalimantan Tengah? Menanggapi mengenai manajemen pariwisata yang ada di Kalimantan Tengah, jadi jika saya merupakan seorang pemangku kepentingan, saya akan membuat suatu kebijakan dan membuat sebuah inovasi, terutama dalam manajemen pengelolaan dan manajemen pemasaran pariwisatanya, yaitu dengan mengikuti perkembangan dari globalisasi yang tentunya mempercepat atau mempermudah dalam pengelolaan dan terutama pemasaran yang dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 5. Jelaskan mengenai analisis manajemen pariwisata pada jurnal yang telah kalian dapatkan. Jurnal yang saya dapatkan di sini adalah jurnal dengan judul Manajemen Pariwisata oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan. Studi pada objek wisata kepemilikan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Oleh Ida Hayu Dwi Mawanti dan Ali Pajar Sidik. Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Jadi kesimpulan dari jurnal tersebut adalah manajemen pariwisata di Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kepariwisataan, Dinporat, masih belum optimal. Masih ditemukan kendala maupun permasalahan pada setiap tahapan. Permasalahan pada tahap perencanaan yaitu pegawai tidak memahami visi, pendataan usaha pariwisata minim, anggaran terbatas dan belum ada mekanisme pengendalian atau monitoring kegiatan yang jelas. Pada tahap pengorganisasian terdapat beberapa permasalahan antara lain mekanisme perekrutan pegawai yang outsourcing yang tidak jelas dan asal-asalan. Tindak pengawasan antara lain pengawasan yang dilakukan hanya sebatas kontrol terhadap pendapatan, kemudian pengawasan terkendala jumlah, ada spesialisasi kerja, serta alur koordinasi berjenjang membuat proses koordinasi menjadi kurang efektif. Permasalahan dalam tahap implementasi program antara lain daya tarik wisata kurang memadai, TIC kurang efektif, jumlah dan kualitas akomodasi kurang memadai, angkutan umum belum memiliki jadwal yang pasti, kompetensi pegawai minim, penyelenggaraan diklat, sertifikasi dan pendidikan sadar wisata minim, belum ada kerjasama dengan pihak swasta dan promosi wisata belum maksimal. Pada tahapan pengawasan, beberapa permasalahan pada tahapan pegawai yang terbatas, serta belum ada pencapaian atau prestasi sektor pariwisata yang membanggakan. Itu merupakan kesimpulan dari jurnal yang saya dapatkan tadi. Baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada UTS mata kuliah manajemen pariwisata. Jika ada kata-kata atau jawaban yang kurang berkenaan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.